Baik. Jadi, papa saya itu kemudian menjadi mualaf dan akhirnya mereka melarikan diri menikah karena tidak direstui oleh orang tua dari sisi mama saya. Akhirnya tetap mereka menikah di Bogor. Mereka melarikan diri, mereka berangkat dan mereka menikah di Bogor. Nah, semenjak menikah dengan papa itu, papa saya berusaha belajar untuk jadi orang muslim, diajarin sama mama saya sama dia jadi mualaf. Dan kemudian ketika saya lahir pun mama saya itu, sangat-sangat protektif pada saya, eee, dengan artian bahwa saya didoktrin sejak kecil bahwa saya tidak boleh Haleluya. berteman dengan orang Kristen. Eee, dan kalaupun cari rumah, mama saya itu kalau papa tuh pindah kerja atau dia dipindahkan atau untuk bisnisnya dia harus pindah, selalu cari tempat yang, eee, tetangga kiri kanannya itu harus orang muslim dan harus dekat dengan masjid. Haleluya. Jadi, mama saya selalu mendoktrin saya untuk tidak bergaul dengan orang Kristen. Nah, adapun itu setelah mama saya melahirkan saya, memang ada 5 kali mama saya mengalami keguguran. Jadi mama saya itu divonis dokter mengalami yang namanya lemah kandungan. Jadi dia dia punya sugesti tinggi gitu, dia tidak bisa salah sedikit, tidak bisa capek sedikit, tidak bisa dengar orang, mengalami pendarahan, maka dia juga akan mengalami pendarahan gitu. Jadi, setiap kali dia hamil, dia selalu keguguran. Nah, itu setelah saya. Nah, akhirnya satu kali waktu papa saya itu sudah lama gitu minta, supaya punya anak lagi dan dia pengen punya anak laki-laki. Nah, mama saya itu saking dia, takut ditinggal papa saya, karena sudah bertahun-tahun dibilang papa katanya pengen punya anak laki-laki. Nah, akhirnya pada saat saya berusia 7 tahun, mama saya tuh nggak sengaja, dia bukan nggak sengaja ya, tapi memang dia sudah jadwal, dia kan rutin, dia selalu sholat, dia sholat 5 waktu. Nah, akhirnya dia sholat, pada saat sholat maghrib, dia begitu dia tahajud, dia nggak sengaja dia ngomong, bagi dia itu dia bilang, "Ya Allah, kalau saya bisa hamil dan punya anak laki-laki, baru saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan hidup." Entah bagaimana dia bisa ngomong seperti itu karena tidak ada satupun yang menginjili mama saya, bahkan keluarga dari papa saya pun tidak pernah berani ngomong apapun kepada mama saya karena dia selalu tolak mereka mentah-mentah. Bahkan kalaupun ada penginjil atau pendeta yang datang dari rumah ke rumah untuk berusaha untuk kasih tatat atau menginjil, selalu diusir mentah-mentah oleh mama saya. Tapi hari itu dia ngomong seperti itu dan dia kaget ketika perkataan itu keluar dari mulut dia. Dia spontan langsung bilang, "Astagfirullah." Dia langsung buka, kerudungnya, dia langsung dia kembali ke kamar mandi, Haleluya. dia ambil air wudhu, dia cuci lagi dirinya, kemudian dia kembali lagi ke kamar untuk sholat. Dia sholat, dia bertahajud, dia mau membatalkan setiap perkataan dia atau nasar dia tadi. Tapi yang terjadi adalah bulan berikutnya mama saya justru mengandung, hamil, gitu. Nah, waktu dia tahu dia hamil, dia ketakutan luar biasa karena dia ingat dengan omongannya dia, dengan nasarnya dia. Jadi pada saat dia tahu dia hamil itu dia berusaha sekali untuk menggugurkan kandungannya. Cuman dia tidak ingin pakai obat-obatan karena dia takut kalau anaknya dia takut kalau anak ini cacat. Jadi yang dia lakukan adalah setiap pagi itu dia ajak saya lari pagi, diajak saya pokoknya dia mau kerja keras karena dia tahu dia punya kondisi yang lemah kandungan. Dia nggak bisa capek, dia nggak bisa ngangkat yang berat, yang kemarin-kemarin juga sedikit dia bergerak sedikit dia pasti keguguran, dan yang dia harapkan ini bisa terjadi secara alamiah lagi. Jadi dia lari pagi, dia kerja beras, dia ngepel, dia apa semua dia angkat berat, saya ingat sekali sampai akhirnya dia panas tinggi.
Dia panas tinggi, kalau tidak salah itu sampai usia kandungan dia 5-6 bulan. Dan pada saat sudah siap untuk dia bisa di USG pada usia kandungan 7 bulan, akhirnya mama saya memutuskan untuk mau USG karena dia penasaran, dia ingin tahu ini laki atau perempuan sih gitu. Begitu sampai di dokter di rumah sakit waktu itu di Jakarta, rumah sakit Omni sekarang dia, kalau dulu Harapan Bunda. Nah, dia ketemu dengan satu dokter kandungan. Nah, waktu diperiksa oleh dokter kandungan di USG tidak kelihatan jenis kelaminnya karena bayinya itu menutup diri dia, dia menutup alat kelaminnya. Jadi dokter bilang, waduh Bu, tidak kelihatan. Nah, dokternya ini ternyata orang Ambon ini dia orang Kristen waktu itu. Nah, mama saya bersikeras, saya mau tahu, saya harus tahu anak saya laki atau perempuan. Nah, dokter ini bilang, kan Bu, tidak masalah, mau laki perempuan, sekarang perempuan pun bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, tidak ada masalah, yang penting sehat. Mama saya bilang, bukan begitu Dok, permasalahannya ada ceritanya. Nah, mama saya mulai ceritalah dengan dokter ini. Nah, begitu dia cerita pada dokter ini terdiam, lalu dokter ini kemudian bilang, tunggu sebentar Bu, saya doa dulu. Ternyata dia Kristen. Begitu dia selesai berdoa, dia ambil lagi alatnya, dia putar-putar lagi di perut mama saya. Tapi tetap hasilnya negatif. Bayi itu tidak berubah posisi, jadi tetap tidak kelihatan dia laki atau perempuan. Akhirnya dokter bilang begini, Bu, bayinya tidak berubah posisi, tetap tidak kelihatan laki atau perempuan. Tetapi saya percaya bahwa ibu bisa berbicara seperti itu karena ibu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah salah memilih orang. Dan ibu pasti sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu mama saya bilang, enggak mungkin, enggak bisa begitu. Saya enggak mau, saya enggak akan pernah. Amit-amit ya Bang Bayi katanya. Saya tidak akan pernah mau jadi orang Kristen, kata dia gitu. Akhirnya dokter bilang begini aja Bu, karena memang waktu itu posisinya bayinya besar dan dia harus dioperasi. Dokter menantang iman mama saya. Dokter bilang begini, Bu, kalau ibu memang mau percaya dengan iman ibu, ayo kita bikin perjanjian, katanya. Dipanggillah notaris dari rumah sakit itu, lalu dibuatlah suatu agreement atau perjanjian di atas merai. Jika anak ibu ini perempuan, maka saya sendiri akan menanggung seluruh biaya operasi dan biaya kamar. Tapi jika anak ibu ini laki-laki, maka ibu ini yang akan membayar semua biaya operasinya dan kamar. Nah, mama saya berusaha untuk menggunakan imannya saat itu. Dia tanda tangan dengan dokter itu. Dia pikir, kalau dokter ini salah kan lumayan. Saya dapat rumah sakit gratis, saya bisa dapat kamar gratis, saya bisa melahirkan gratis gitu dengan operasi. Akhirnya ditandatanganilah surat perjanjian itu. Nah, begitu pulang, gelisah hatinya. Biar bagaimanapun dia kepikiran. Akhirnya panas tinggi. Dibawalah sama temennya ke psikiater. Diajak ke psikiaternya orang Muslim, didengarkanlah cerita mama saya ini, lalu diberikanlah satu solusi kepada mama saya. Katanya, Bu, diimani aja, bilang ini perempuan gitu. Nah, dari situ panas mama saya mulai turun, dia mulai merasa ada solusi, jadi dia mulai perkatakan, iya ini perempuan. Tapi semakin mendekati usia untuk dia melahirkan, untuk dioperasi, jadwal untuk operasi dia semakin yakin bahwa dia punya feeling, sepertinya sebagai seorang ibu, dia punya feeling, ini kayaknya laki deh gitu. Nah, akhirnya satu kali waktu itu kan sudah dijadwalkan sebenarnya minggu depannya untuk operasi, karena papa saya itu ada kerjaan di luar kota. Jadi maksudnya supaya tunggu papa saya balik dari luar kota baru operasi pada saat usia kandungan 9 bulannya itu. Nah, tapi yang terjadi adalah kami ada anjing di dekat rumah. Jadi anjing kami itu tiba-tiba melahirkan. Nah, saya teriak, mama saya, anjingnya
namanya waktu itu Ciko, mohon maaf. Lalu saya teriak, "Mah, Ciko sudah melahirkan," kata saya gitu. Akhirnya begitu dengar anjing itu melahirkan, mama saya langsung mules. Nah, sakit lah dia, pecah ketuban. Nah, dia sudah merasa sudah ini harus bawa ke rumah sakit. Nah, dia langsung beresin baju-bajunya, dia ajak saya untuk beresin baju, lalu dia suruh saya panggil taksi. Tanpa saya tahu, mama saya itu waktu itu sudah berencana ternyata untuk bunuh diri gitu. Tapi dia masih pikir-pikir gimana caranya saya mau bunuh diri gitu loh. Karena dia nggak mau kalau sampai anak ini lahir laki-laki, aduh saya nggak mau sampai masuk Kristen katanya. Nah akhirnya dia waktu itu saya ingat hari raya Kurban tanggal 15 Juni tahun 90 kalau tidak salah, itu tahun 1990 ya. Tahun 90 ada hari raya Kurban tanggal 15 Juni. Mama saya sempat-sempatnya sebelum ke rumah sakit dia mampir di masjid, dia dia bawa kambing untuk korban, dia ke bank juga, dia berusaha untuk memberitahukan kepada papa saya lewat telepon dia ada di bank, dan dia bahkan minta maaf pada papa saya di telepon kalau ada yang salah. Kalau saya sampai bingung, kenapa kamu sampai minta maaf begitu? Kayak mau mati aja, cuma mau melahirkan doang katanya gitu. Ya enggak, buat jaga-jaga aja kata mama gitu. Ya udah, sampai di rumah sakit, dia masuk ke ruang operasi, dipasangkan semua alatnya karena dia harus di anestesi juga, jadi dia dipasangin oksigen juga di hidung dia. Nah pada saat itu dia sudah melihat sekeliling, apa saya mau ngambil pisau untuk saya langsung tusuk diri saya. Dia sudah muter-muter lihat ke sekeliling, tapi begitu banyak waktu itu dokter, ada dokter anestesi, dokter bedanya, dokter anaknya, kemudian ada perawat-perawat. Jadi dia bingung, dia bilang kalau saya bangun pasti saya nggak akan bisa bergerak katanya gitu. Jadi begitu dipasangin oksigen ke hidungnya baru dia dapat akal. Kalau begitu saya nggak akan bernafas aja kata dia gitu. Nah akhirnya dicoba sama dia, waktu dipasang oksigennya dia tahan nafasnya, dia nggak mau bernafas. Nah suster yang waktu itu masih mempersiapkan alat-alat yang lain, dia tiba-tiba perhatikan monitor untuk pergerakan oksigennya tidak berjalan gitu. Lalu dia periksa semua kabelnya, selangnya, dia periksa, dia ikutin semua, lalu dia mulai perhatikan mama saya karena dia lihat semuanya terpasang baik gitu. Nah, akhirnya dia lihat mama saya, posisi mama saya dia lihat, dia perhatikan baik-baik. Oh ternyata tidak bernafas. Akhirnya dia bisikin lah telinga mama saya, dia bilang, "Bu, ibu mau bunuh diri ya? Kalau mati ntar jadi kuntilanak loh," kata gitu. Akhirnya saya sadar, astagfirullah, saya nggak mau, saya taat selama ini, saya tidak mau saya mati jadi kuntilanak. Akhirnya dia mulai bernafas lagi. Nah, ketika dia mulai bernafas lagi, operasi dijalankan, dia disesat, cuman dia dibius hanya setengah, jadi dia bisa lihat di kaca sebagian. Yang sama operasi berlangsung, dia masih bisa memperhatikan. Pada akhirnya, ketika dokter berhasil mengangkat keluar bayinya, dokter langsung teriak, "Hah, Gorbachev." Nah, mama saya agak sedikit bingung dan dia agak mulai terpengaruh, mulai kecapean, dia agak-agak kurang sadar gitu, dia mikir, tapi otaknya dia jalan. Gorbachev, apa itu Gorbachev? Nah begitu didorong dia keluar, selesai sudah dibersihkan semuanya, dia didorong keluar dari ruang operasi, dia masih mikir ternyata Gorbachev itu siapa Gorbachev. Lalu dia ingat Gorbachev itu nama presiden, ya. Tapi jadinya dia langsung berpikir, aduh berarti laki-laki. Nah ketika masih didorong pun itu dia sudah teriak, nggak mungkin. Dia teriak begitu kencangnya sampai kedengaran di ruangan sebelah, di tempat dimana waktu itu bayinya lagi dimandiin sama suster adik saya. Nah waktu dia susternya lihat keluar jendela, dia cuma perhatikan mau cari tahu siapa tuh yang teriak. Balik lagi ngeliat tangannya, anak sudah biru di tangan. Itu anak biru dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Akhirnya diinfus lah sama dokter. Karena waktu itu diperkirakan bahwa adik saya ini keracunan ari-ari. Nah, kenapa begitu? Karena waktu ternyata dia lahir, dokter melihat ari-arinya sudah hancur bercampur air. Jadi tidak ada lagi ari-arinya dia. Nah, makanya dokter bilang ini adalah suatu mujizat jika anak ini bisa bertahan sejauh ini. Karena ari-ari itu tempat saluran makannya dia gitu. Nah, akhirnya
saya datang pulang dari rumah itu dengan papa saya datang ke rumah sakit, saya mau lihat adik saya sampaikan ke mama saya bilang, "Mah, kok adik pakai gantungan kayak mama, cuman mama merah dia putih," saya bilang gitu. Jadi mama saya panggil lah suster, "Kenapa anak saya diinfus, ada apa?" Suster bilang, "Ya ibu sih tadi pakai acara teriak-teriak segala," katanya. "Waktu ibu teriak, saya cuma nengok sebentar keluar, saya balik anak ibu udah biru," aneh gitu. "Loh, kok bisa biru?" "Iya, katanya kayaknya keracunan ari-ari mungkin," kata dokter. Nah, dari situ mama saya entah kenapa spontan aja waktu dia dengar suster ngomong begitu, dia bilang, "Oh, berarti Yesus itu benar Tuhan dan hidup." Lalu dia merasa ada seperti tangan besar yang merangkul dia dari belakang dan dia merasa kehangatan yang luar biasa. Dan suster itu langsung dengan spontan bilang, "Astagfirullah Bu, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi." Kemudian mama saya bilang, "Enggak, dia Tuhan dan dia hidup." Nih saya lagi dipelukin dari belakang. Susternya langsung lari keluar, saudara, tempirit-pirit dia. Dia langsung bilang, "Suster, dokter, bapak, ibunya udah gila. Dokter, bapak, ibunya udah gila." Dia ulang-ulang ngomong. Papa saya lari masuk di kamar. Dia pegang kepala mama saya. Dia bilang, "Mama, jangan gila dulu. Anak-anak masih kecil," katanya. Oh, saya bilang, "Saya nggak gila. Panggil aja pendetanya adik kamu. Suruh dia datang doakan anak kita. Pasti sembuh." Menurut kesaksian mama saya, dia bilang, "Saya nggak ngerti itu iman dari mana, kekuatan dari mana, kepercayaan dari mana, tapi itulah yang saya percayai saat itu, datang ke dalam hati saya." Maka dipanggillah pendeta itu mendoakan adik saya waktu itu, dan mama saya berdoa cuma satu, "Tuhan Yesus tolong sembuhkan anak saya." Dan ketika selesai didoakan, adik saya itu tiba-tiba dia mulai bergerak lincah dan dokter mulai melihat dia birunya itu berkurang pada tubuhnya dan infusnya dicabut dan dia dinyatakan sembuh oleh dokter. Teknisnya itu seperti apa? Mungkin Anda harus mesti mendengar kesaksian mama saya secara langsung. Nah, setelah itu terjadi, akhirnya malam, udah mulai sore gitu kan, udah mau malam. Mama saya pas maghrib dengar azan, dia ingetlah kakaknya, adiknya, papanya, keluarganya ngajakin tarawih. Kepikiran lah sama mama saya waktu itu. Lalu dia mulai teriak lagi di tengah-tengah keheningan itu di dalam kamar, dia mulai teriak sendiri. "Nggak mungkin!" Nah, begitu dia teriak "nggak mungkin", adik saya yang di ruangan bayi tiba-tiba langsung, maaf kata, dia mencret-mencret, dia buang air besar. Nah, bayi ini perlu dinotet belum ada 1 hari. Nah, ketika waktu itu dia sudah dibiarin sama suster dilihatin, ternyata selama 1 jam itu sudah 36 kali. 36 kali kalau nggak salah dia sudah buang air. Setiap kali dikasih minum keluar lagi, setiap kali dikasih minum keluar lagi. Jadi nggak ada yang bisa bertahan. Nah, dokter akhirnya menginformasikan kepada mama saya, dia bilang, "Bu, ini kayaknya nggak akan bertahan sampai besok kalau dia terus-terusan begini. Say goodbye aja." Nah, begitu papa saya tahu, dia marah besar. Dia marah, dia datengin mama saya, dia bilang, "Kamu jangan main-main sama Tuhan Yesus," dia bilang. "Kalau sampai anak saya mati, saya akan bunuh kamu." Itu kasarnya sampai ngomong begitu sama mama saya. Akibat dia saking kesalnya. Nah, karena ketakutan, mama saya langsung berpikir, "Astaga," dia bilang, "berarti benar-benar ini saya harus membayar nasar saya." Nah, ini dia berusaha jalan ke ruang bayi. Dia jalan ke ruang bayi itu, kemudian dia berlutut di samping inkubatornya. Nah, adik saya sudah dimasukkan ke inkubator. Nah, waktu itu dia berlutut di situ, lalu dia bermohon sekali lagi, dia bilang, "Tuhan Yesus, 1 kali lagi aku minta, jika kau benar Tuhan dan hidup, sembuhkan anak saya di depan mata saya, maka aku akan memberi hidupku untuk melayani Engkau." Nah, tidak lama kemudian dia perhatikan terus adik saya, dia berlutut di samping adik saya itu. Lalu tidak lama adik saya tangannya mulai bergerak. Ketika tangannya bergerak, dia mengambil 1 langkah iman, dia panggil, "Suster, suster,
tolong kasih susu anak saya. Begitu dikasih minum susu, terus dicabut lagi sama suster, ditungguin tidak keluar lagi. Dikasih lagi susu, ditungguin lagi, tidak keluar lagi. Anak itu minum dengan lahap. Sampai 3 kali dicoba seperti itu. Dan akhirnya dokter lihat ternyata dia sudah tidak lagi buang air. Dan dokter menyatakan dia sembuh dan semua infusnya dicabut lagi. Nah, dari situlah mama saya mulai percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan dia berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Sekalipun tantangan setelah itu tidak gampang. Tapi cerita saya berbeda lagi. Nah, ketika itu kan saya dari kecil sudah didoktrin untuk membenci orang Kristen, tidak bahkan boleh bergaul dengan orang Kristen. Tiba-tiba mama kami yang ngajakin kami semua kembali masuk Kristen. Papa saya disuruh balik masuk Kristen dan kami semua diajak masuk Kristen. Nah di situ saya bingung. Mungkin karena dia tidak ada jawaban lain, karena saya tanya sama dia, "Mah, kenapa sekarang mama suruh kita masuk Kristen? Kan bukannya kita nggak boleh jadi orang Kristen?" Saya bilang. Nah, lalu mama saya bilang, "Ya udah, kalau kamu nggak ikut nanti kamu nggak dapat warisan." Nah, karena jawaban yang sangat dangkal itu tidak masuk akal buat saya dan tidak menjawab semua pertanyaan saya mengikuti hanya karena ancaman mama saya. Akhirnya saya ikut masuk Kristen tanpa saya menyadari bahwa Tuhan ternyata juga sudah punya rencana buat hidup saya dan sudah menetapkan saya. Dan saya sekalipun ikut masuk Kristen saat itu, saya tidak mau melepas kebiasaan saya sebagai orang Muslim. Saya mau sholat gitu loh. Kendati pun pada saat itu hidup saya dalam arti kata, sekalipun mama saya keras dengan saya, tapi oleh karena pergaulan saya di luar, itu saya punya kebiasaan yang buruk. Ya salah satunya dari umur 4 tahun saya sudah terlibat dengan rokok, saya sudah merokok. Kenapa saya bisa merokok? Karena dulu kembali mama saya menikah begitu saya lahir, kami sempat tinggal di Manado, di tempatnya opa saya di sebelah papa. Nah itu di rumah opa saya itu ada kos-kosan karena di dekat dengan Universitas Samratulangi rumahnya. Nah jadi di situ ada kos-kosan anak-anak kos. Nah begitu mama dan papa saya setiap kali kerja selalu menitipkan saya kepada anak-anak kos. Kenapa? Karena opa saya sudah tuli akibat perang. Jadi dia takutnya mama saya itu dia kalau saya jatuh atau saya kenapa-napa, opa saya nggak bisa dengar. Nah dulu opa saya perokok keras gitu. Dan banyak juga anak-anak di situ yang ngekos, semuanya hampir rata-rata berokok semua. Jadi saya suka diam-diam. Saya pertama saya diajarin sama anak-anak ini dan akhirnya saya mulai diam-diam suka mencuri rokok opa saya karena saya sudah terbiasakan dikasih kalau ngerokok mereka kasih ke saya. Nah akhirnya saya mulai mencuri rokok opa saya sampai suatu waktu saya dorong mama saya mau ke kantor, "Mama cepat ke kantor." Mama saya sampai curiga, kenapa nih anak suruh saya cepat-cepat ke kantor, tapi akhirnya diikutin lah dengan mama saya itu, dia pura-pura ke kantor. Tapi kemudian dia balik dengan tiba-tiba. Nah, saya ngumpet waktu itu di belakang horden rumah, di dalam kamar saya merokok, saya ngambil rokok opa saya. Disitulah saya ketahuan, "Oh ternyata kamu selama ini suka merokok," katanya mama. Nah, mulailah mama saya mendisiplinkan saya di situ. Tapi dia ancam-ancam segala macam, saya tetap aja kena lagi, saya merokok, ketahuan lagi, saya ketangkap basah lagi. Sampai akhirnya kalau di Manado itu kan ada satu kebiasaan orang-orang Manado kalau sudah deket-deket Natal itu ada yang suka jalan-jalan bagi-bagi hadiah atau nakutin anak kecil yang nakal-nakal. Itu adanya pit hitam sama Santa Claus. Kalau biasanya orang tua suka nitip kado Natal mereka sama Santa Claus itu dikasih. Nah pit hitam tuh datang bawa karung, kalau kamu masih nakal lagi, untuk anak-anak yang nakal kamu nanti masuk karung dibawa gitu kan. Nah dulu saya penakut dengan namanya badut gitu. Saya takut sekali. Nah jadi kan mama saya tahu dengan ketakutan saya itu, maka dipanggillah itu Santa Claus dan pit hitam untuk nakut-nakutin saya. Ini masih dalam posisi dia waktu itu masih Muslim ya, sebelum masuk Kristen. Karena kalau waktu masuk Kristen saya usia 7 tahun. Usia 4 tahun setempat mama saya izinkan panggil begitu badut-badut itu hanya buat nakutin saya supaya saya berhenti merokok. Tapi tanpa dia tahu, saya tidak menghilangkan kebiasaan itu dengan
Dengan begitu saja, saya berjanji sampai nangis-nangis karena kaki saya udah dimasukin ke dalam di dalam karung sama Pitita. Mau janji kamu nggak akan rokok lagi. Saya berjanji aja, saya nangis-nangis gitu kan. Tapi akhirnya tetap aja saya bikin lagi gitu. Nah, sampai akhirnya pada saat usia 7 tahun itu mama saya masuk Kristen, saya mulai terlibat justru dengan alkohol karena pada saat mereka memutuskan untuk masuk Kristen, perekonomian kami memang tiba-tiba diberkati luar biasa. Waktu itu pekerjaan mama saya, pekerjaan papa saya terbuka, diberkati luar biasa. Yang tadinya rumahnya ngontrak, kami kemudian bisa beli rumah di daerah Cibubur. Bahkan bukan cuma itu saja, mama saya dia beli tanah di daerah Puncak Ciawi, dia gambar villa yang besar untuk yang dia mau dedikasikan sebagai tempat doa untuk Tuhan. Dari situlah mama saya mulai sibuk dia pelayanan ke berbagai daerah karena dia bentuk yayasan, waktu itu Yayasan Ciawi Ministry. Dia merangkul berbagai macam hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi untuk mengajar dia, untuk membina dia, sambil dia bisa bersaksi sampai ke daerah-daerah waktu itu. Lebih khusus dia kembali ke Manado sempat untuk bersaksi di tempat dia juga di sana. Bagaimana dia bisa terima Yesus. Begitu cinta mula-mulanya dia dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu dia sibuk melayani, dia sibuk bekerja. Papa saya juga demikian. Yang sampai pada akhirnya saya punya kesempatan lebih banyak karena waktu ada semuanya ada dan saya cuma disiapin dengan semua yang ada, saya lebih bebas. Nah, waktu itu papa saya sempat ada taksi presiden, punya montir, punya sopir. Saya suka nongkrong dengan mereka, saya ngerokok dengan mereka, saya diperkenalkan dengan minuman, saya suka mabuk juga dengan mereka. Sampai akhirnya saya ingat tuh umur 9 tahun kalau nggak salah itu, saya malam Natal, mama lagi ibadah di bawah, saya justru minum-minum dengan para supir dan montir ini. Waktu itu saya minum 6 kaleng bir bintang, 1 kaleng bir angker, 1 botol anggur orang tua, 1 kaleng Guinness, sambil saya makan kacang dan ngerokok. Saya turun, dia udah nggak perhatikan kalau saya itu sudah setengah mabuk gitu. Besoknya mau masuk gereja, saya tidak mau masuk gereja karena memang dari awal saya jarang sekali mau masuk gereja karena pertama saya dulu anaknya ada tomboy, jadi saya tidak suka dipaksa ke gereja harus pakai pantofel, harus pakai rok panjang atau pakai baju dress gitu. Mau masuk di yang gereja umum saya kurang mengerti dengan khotbah pendeta. Masuk di sekolah minggu, otak saya itu sudah mulai lebih dewasa dari umur anak-anak saya. Kenapa? Karena di usia 5 tahun 6 tahun aja saya sudah terekspos dengan pornografi dan saya bereksperimen teman-teman saya. Jadi bagi saya ini kayak anak kecil banget. Otak saya terlalu dewasa di umur yang seperti itu. Nah, akhirnya saya tidak pernah mau masuk gereja lagi. Hingga akhirnya saya percepat saja. Umur 10 tahun itu ketika setelah ulang tahun saya tanggal 18 Maret, tanggal 19 Maret itu mama saya berencana mengadakan doa semalam di Ciawi, di villa yang sudah dia buat itu. Dan dia ngajak semua pendeta-pendeta dan hamba Tuhan untuk sama-sama ke sana sambil bersyukur untuk ulang tahun saya. Jadi kita konvoy semua dengan pendeta-pendeta ini, konvoy mobil ke sana. Sampai di sana saya mulut udah pengen ngerokok. Saya lihat supir saya satu dia ngerokok. Akhirnya saya suka simpan juga rokok saya sendiri. Saya naiklah ke atas, saya cari tempat-tempat yang kosong. Saya pikir aduh bagaimana caranya biar nggak ketahuan, karena sekarang ini kan semuanya kamarnya diisi sama pendeta-pendeta. Jadi saya naiklah ke lantai 2, ada satu kamar yang punya balkon, dan di bawah balkon itu kalau saya loncat itu ada kayak semacam seng gitu yang menghubungkan antara rumah utama dengan dapur basah. Nah, saya dulu di bawah situ supaya nggak terlalu kelihatan. Saya nongkrong lah di situ. Setelah saya selesai merokok, saya matikan rokok saya dan saya berdiri. Waktu saya berdiri itulah saya salah injek. Saya injek bagian yang kosong. Nah, waktu saya injek bagian kosong itu yang nggak ada rangkanya itu, maka saya jatuhlah mentah-mentah. Saya jatuh kira-kira 4,5 meter itu dari lantai 2 itu.
uh, jatuh. Nah, begitu jatuh, roh saya keluar. Kenapa saya bilang roh saya keluar? Karena saya ingat dengan jelas, saya sudah melihat tubuh saya terkapar di lantai itu, di tempat saya jatuh itu. Dan saya melihat orang-orang datang menghampiri saya, ngumpulin badan saya itu dan berusaha membangunkan saya. Saya dengar mereka, tapi mereka tidak dengar saya. Dan yang terang satu-satunya adalah keadaan di bawah tubuh saya itu. Sementara sekeliling saya yang saya lihat adalah gelap gulita. Nah, waktu itu saya berpikir saya di mana? Saya ketakutan luar biasa karena saya ngomong gak ada yang dengar. Saya berteriak-teriak tidak ada yang mendengar saya. Tiba-tiba terdengar suara bilang begini, kamu kan mau mati sekalian, memang kamu bakal mati nih sekarang. Saya nggak tahu itu suara dari mana. Tapi saya takut mendengar suara itu. Kenapa suara itu bilang begitu? Karena waktu dari kecil itu saya manja, saya nakal. Jadi kalau kemauan saya tidak dituruti oleh orang tua, saya selalu ngancam mau bunuh diri. Terakhir saya ngambil senapan papa saya dan saya mau bunuh diri saya, mau tembak ke kepala saya. Dan selalu seperti itu ancaman-ancaman saya. Nah, waktu kejadian terjadi, saya bilang, aduh, jangan-jangan saya mau mati beneran ini. Nah, terus suara yang kedua, suara ngomong begini, kamu kan nggak percaya Yesus, karena kamu bagaimana? Kamu bakal mati, kamu tidak percaya, gitu. Jadi yang saya tangkap, saya akan mati dalam dalam ketidakpercayaan. Saya mau salah nggak nih waktu itu? Masa saya lebih takut lagi. Tiba-tiba setelah suara kedua itu bersuara seperti itu, ada seperti layar putih muncul di depan saya. Dan itu seperti film yang diputarkan, semua perbuatan-perbuatan yang saya pernah lakukan yang nggak ada satu orang pun tahu, gitu. Seperti film. Dari situ saya belajar, ternyata Tuhan memang maha tahu gitu loh. Kita mau ngumpet sampai seperti apapun, orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu seperti film diputarkan semuanya perbuatan saya, suka nyolong, ya suka bohong sama papa, bohong sama mama, saya suka nggak masuk sekolah, saya pulang ke sekolah tapi saya nggak tembus di sekolah, saya nggak nyampe di sekolah. Kemudian saya suka bereksperimen dengan teman-teman saya, macam-macam semua yang saya kerjakan, kenakalan saya rokok, saya mabuk, itu semuanya ada di dalam situ. Waktu saya lihat itu, saya berpikir, ya Tuhan, kalau saya mati sekarang, berarti saya pasti masuk neraka. Saya belum mau mati Tuhan seperti ini. Lalu saya ingat dengan kesaksian-kesaksian mama saya, bagaimana dia bernasar sama Tuhan. Lalu saya mulailah, saya bernegosiasi di situ. Sebenarnya Tuhan, kalau kau mendengarkan saya bilang, jika kau berikan saya kesempatan hidup satu kali lagi, maka aku berjanji, aku akan memberikan hidupku untuk Tuhan. Saya bilang, saya akan belajar siapa Yesus itu, dan saya akan melayani Tuhan. Itu yang saya janjikan. Namun sebelum saya bicara itu, sebenarnya saya janjikan yang pertama itu, yang saya ingat waktu saya janjikan adalah saya berjanji saya nggak akan lagi bolos masuk gereja. Jadi saya tuh saudara, kalau misalnya dari kemarin-kemarin sebelum ini PSBB ya, sebelum ini ya online, mau sakit seperti apapun saya pasti masuk gereja. Saya dalam keadaan sakit pun saya masih melayani, saya bisa berdiri khotbah karena saya berjanji saya nggak akan pernah bolos gereja. Selama saya masih bisa berdiri, saya pasti datang. Saya selalu begitu. Karena saya ingat dengan janji saya ini. Jadi itu yang pertama. Baru kedua saya bilang saya akan belajar siapa Yesus itu, dan saya akan melayani Tuhan. Saya bilang begitu. Nah, begitu saya selesai ngomong begitu, saya menangis. Tiba-tiba yang saya tahu, saya kembali sudah sadar di dalam tubuh saya. Anda mau bilang itu mati suri, Anda mau bilang seperti apa, saya kurang paham dengan istilah medis, tapi itulah yang saya alami. Lalu saya mulai merasakan tubuh saya, tapi saya tidak bisa bangun. Ada satu pendeta namanya Ibu Lance Sambuaga, itu Anda juga bisa cek di YouTube-nya dia, dan bisa konfirmasi langsung sama orangnya bahwa dia ada waktu kejadian itu, dan dia adalah pendeta yang mendoakan saya waktu itu. Nah, dia kemudian bilang, yang mana yang sakit? Saya bilang kaki kanan saya bilang gitu. Kaki kanan saya udah nggak bisa bergerak karena sudah biru, sudah bengkak. Nah, dan tulang belikat kiri saya ini seperti dia bengkok begitu kelihatannya karena dia bengkak. Nah, yang kanan ini bengkak juga, bertanda batu tempat saya jatuh. Nah, mereka mau bawa saya ke rumah sakit, mereka takut
saya banyak goncangan karena jalan rusak dan jaraknya agak lumayan jauh dari Ciawi ke Bogor. Mereka takut nanti banyak goncangan malah jadi parah. Akhirnya pendeta ini sarankan sudah bawa masuk aja ke kamarnya. Lalu dia bilang ambil minyak urapan. Nah, mama saya belum terlalu mengerti ya. Jadi dia bilang apa itu minyak urapan? Minyak apa aja lah yang belum dipakai nanti saya doakan. Nah dibawain lah waktu itu masih minyak baru yang belum dibuka, minyak bimoli. Lalu kemudian pendeta ini di kamar dia doakan itu minyak karena cuma dia pendeta perempuan yang ada saat itu, kalau saya nggak salah ingat cuma dia, yang lainnya pendeta laki, jadi dia yang doain saya di kamar. Jadi dia mama saya dia cuma berdoa dalam nama Yesus, itu seperti kayak disapu aja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini bengkak langsung turun, saudara. Ini yang dua-duanya kita ini bengkak langsung mulai menurun. Kaki saya juga kanan ini mulai birunya mulai menghilang gitu. Lalu dia bilang gini mama saya, kalau anak ini panas bawa lari rumah sakit. Tapi kalau dia nggak panas malam ini berarti dia nggak apa-apa, kata dia gitu. Tapi pendeta ini duduk terus di samping saya, dan sepanjang malam itu dia bacakan ayat-ayat firman Tuhan pada saya, dan itu untuk pertama kalinya saya betul-betul mendengar firman dan saya mulai memahami firman Tuhan. Nah sepanjang malam itu yang saya tidak lupa, itu seperti badan saya ngambang di atas tempat tidur dan ada 3 malaikat di sekeliling saya. Nah saya nggak tahu apakah memang pada saat itu Tuhan sedang memberikan semua anggota tubuh saya atau bagaimana. Tapi waktu bangun pagi, saya sudah bisa berdiri. Saya sudah bisa bangun, walaupun saya jalan agak pincang. Saya cerita sama pendeta Lanca itu, saya bilang, Tante, saya pikir udah pengangkatan, karena sepanjang malam saya rasa badan saya ngambang. Oh, memang apa yang terjadi? Saya cerita semua pengalaman saya sama dia. Akhirnya dia mulai mengajar saya, dia bilang, berarti Tuhan Yesus mau pakai kamu. Dia bilang, kamu ikut saya akan bersaksi. Jadi saya mulai ajak saya itu bersaksi dari persekutuan. Dia mulai bina saya, dan memang setiap hari Jumat tuh minggu kedua mama saya selalu bikin doa puasa di rumah dengan semua hamba Tuhan yang hadir, yang ganti-gantian itu mereka di setiap sesinya itu sampai tutup puasa itu selalu ada tanya jawab di tengah-tengahnya, dan saya selalu yang paling kritis. Saya belajar dari situ, saya banyak bertanya firman di situ sama pendeta-pendeta ini, dan dari situlah saya mulai diarahkan, saya mulai didoa-doakan untuk lebih lagi dalam Tuhan. Tapi sekalipun demikian, namanya saya waktu itu masih anak-anak, saya nggak ada kepikiran oh saya mau jadi pendeta, kalau besar saya menjadi pendeta. Enggak, saya nggak ada kepikiran seperti itu. Pikir saya ingin tetap melanjutkan usaha papa saya. Tapi saya jadi anak Tuhan aja yang taat itu sudah cukup. Saya mau tepati janji saya gitu. Saya pikir dulu bersaksi seperti mama saya melayani itu sudah pelayanan gitu. Bahwa saya berarti cuma sampai situlah panggilan Tuhan. Nah sampai akhirnya saya terus sekolah dan sebagainya. Tapi waktu itu kemudian tantangan mulai datang kepada keluarga saya. Di waktu kami terima Yesus, hidup kami justru bukannya makin hari makin ringan, tetapi ada banyak tantangan datang dalam kehidupan kami. Ya dari sisi mama saya dari awal-awal memang ada tantangan dari keluarga dia, tapi kemudian pun Tuhan memberikan perdamaian dengan keluarganya. Tapi selalu ada kemenangan. Nah di sisi kami dari luar sudah tidak bisa lagi pengaruh dengan mama saya, iblis mulai menyerang dari dalam rumah tangga mama saya. Dimana papa saya ternyata dari waktu dia masih muslim dia banyak merahasiakan bahwa dia sudah punya istri lagi di luar gitu, dan dia punya 4 orang istri lainnya, dan akhirnya saya ternyata punya adik-adik yang saya nggak tahu di luar sana. Nah itu menjadi satu cerita bagi orang-orang yang sampai ke telinga mama saya. Akhirnya waktu mama saya konfrontasi, dia mengelak, dia bilang tidak pernah ada, dia bilang semua itu tidak pernah ada dan tidak benar katanya. Akhirnya mereka pecahlah di situ rumah tangganya. Dan papa saya sempat pisah rumah dengan mama saya. Tidak pernah ada perceraian, tetapi hanya pisah rumah. Karena ternyata papa saya itu menikahi semua yang lain ini waktu dengan posisi agama Islam. Jadi nikahnya nikah Muslim semua. Apa istilahnya waktu itu? Pokoknya nikah Muslim semua lah. Nikah siri semuanya gitu. Karena kalau dalam Kristen tidak ada namanya istri kedua dan ketiga, dan tidak ada perceraian. Nah, mama saya memegang teguh itu. Hingga pun sampai detik ini pun
sekalipun papa saya lebih memilih tinggal dengan istrinya yang paling muda, dan dia tidak pernah menceraikan mama saya pun tidak pernah meminta untuk diceraikan, dan mama saya tidak juga mau berpikir untuk menikah kembali atau berpacaran. Hidupnya semenjak dia kenal Tuhan hingga detik ini dia hanya melayani. Dia menjadi seorang pendeta, dia melepaskan pekerjaannya sebagai arsitek, dan dia memilih untuk full time justru melayani. Saudara-saudaranya dia yang seberang masih sempat bertanya sama dia, kenapa kamu nggak balik aja lagi? Toh dia juga sudah tinggalin kamu. Mama saya bilang, saya ikut Yesus bukan karena suami saya, tapi saya ikut Yesus karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka itu mama saya terus tekun, dan itulah yang diwariskan kepada kami anak-anaknya. Bahkan ketika kami pun beranjak dewasa, kami terjun dalam pelayanan. Saya mulai melayani sebagai worship leader, sampai kepada sebagai seorang interpreter. Kemudian saya mempunyai satu yayasan di Manado namanya Agape International Ministry, di mana saya merangkul anak-anak yang broken home sama seperti saya, yang tidak mampu bersekolah, untuk kami sponsori bersama. Bukan karena saya berkecukupan, karena pada saat itu terjadi, pada saat mama saya berhenti kerja, kami kehilangan segalanya. Dan papa saya mulai membawa kami ke Manado. Kami disuruh pindah ke Manado, yang tadinya kami pikir hanya menjenguk opa, tapi kemudian ditahan, sudah tidak usah balik. Semua surat keluarga, sekolah saya diurus untuk pindah, dan kami dipindahkan ke Manado. Dan dari situ kami mulai belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Dan mama saya mulai melayani, dan dari situ kami bisa sekolah, kami selalu mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan karena kerinduan saya dengan papa saya, karena waktu saya mulai pindah di Manado, papa saya tiba-tiba putus kontak dengan kami. Dia ganti nomor handphone dan tidak ada yang tahu nomornya. Dan saya tidak bisa menghubungi dia. Dan saya tidak ada kabar selama 10 tahun setelah itu. Saya tidak ada kabar dari papa saya. Dan akhirnya saya mulai lebih tekun lagi dalam Tuhan. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya jadilah ayah buat saya. Karena saya selalu dengan mama saya, setiap jam 3 pagi dia berdoa pada Tuhan. Dia menangis pada Tuhan. Karena ada satu kali waktu kami tidak punya apa-apa untuk dimakan lagi. Kami tidak punya apa-apa lagi saat itu. Dan mama saya menangis sama Tuhan. Mama saya bilang, Tuhan Yesus, aku sudah tidak punya suami. Suamiku meninggalkan aku. Engkau adalah suamiku. Aku mau kasih makan anakku, mau ke sekolah hari ini, aku tidak punya apa-apa. Berkati aku Tuhan. Dia bukan hanya menangis, tapi dia meratap kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya tidur sekamar dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dia sebagai seorang ibu yang berdoa menjadi tiang doa dalam keluarga. Dan Tuhan mendengarkan dia. Dan saya belajar hidup dengan iman dan mujizat oleh karena iman mama saya ini dulu. Dan saya melihat dia berdoa, dan saya melihat bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Dia berdoa jam 3 pagi. Jam 6 orang ketuk pintu di rumah kami. Dia buka pintu, dia bilang, Ibu Yati, saya dari Langoan. Saya kebayang-bayang muka ibu dari jam 10 tadi malam. Saya digerakkan suruh bawa ini buat ibu. Saya tergerak hati bawa ini buat ibu. Tahu nggak? Dia datang dengan mobil pick up. Yang dibawa itu beras 1 karung, sayuran hasil panen dia. Kemudian ikan, makanan, semua ada di situ. Mau saya bilang, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Dan kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Saya mau pelayan, saya kan baju datang dari Jakarta dengan mama itu ke Manado. Kami satu koper baju bertiga. Kami tidak bawa baju-baju kami yang lain karena kami pikir kami hanya liburan. Jadi saya tidak punya baju-baju yang lain. Saya tidak punya banyak baju waktu itu. Dan untuk beli lagi, justru kami tidak punya uang. Karena kami tidak dinafkahi, kami tidak dibiayai oleh papa kami. Akhirnya saya belajar beriman di situ. Setiap kali saya ke toko baju, saya lihat ada baju, saya tumpang tangan, dalam nama Yesus ini punya saya. Dalam nama Yesus Tuhan, kau berikan ini buat saya. Waktu ada retreat dari sekolah SMA, waktu itu saya kelas 1 mau ada retreat, saya nggak punya baju untuk saya, karena baju-baju saya yang lain, baju rumah saya itu semua robek-robek, saya malu. Teman-teman saya mau bawa baju apa, semuanya pada sobek, saya malu dilihat teman-teman saya. Saya berdoa begitu, saya menangis sama Tuhan.
Tiba-tiba anaknya teman mama saya datang, 2 tas belanjaan dia bawa ke rumah. Dia bilang, saya lagi belanja, kok saya kegerakan, saya inget si Kristi ya, katanya gitu. Saya beliin baju-baju ini buat dia, mudah-mudahan muat ya. Waktu itu mama saya panggil saya, dia biasa aja nih, Kristi katanya kamu dibeliin baju-baju, ada 2 tas besar, ada baju, ada celana, semuanya yang saya doakan sama Tuhan ada di situ. Lalu saya menangis langsung di depan mama saya, langsung air mata saya turun. Saya bilang, waduh puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Di depan itu kakak yang bawain saya itu pun dia sampai kaget tuh, kenapa kamu nangis? Saya bilang, saya sudah bergumul, saya bilang saya berdoa karena saya mau retreat minggu depan, saya nggak ada baju yang mau saya pakai gitu, karena semua baju-baju saya, baju rumah saya robek, baju-baju casual saya itu banyak yang baju robek dan lainnya udah pada sempit. Saya bilang saya udah nggak bisa pakai. Lalu dia pun akhirnya menangis, dia bilang, berarti ini berkat kamu, ini dari Tuhan buat kamu. Jadi di situ saya melihat penyertaan Tuhan, provisi Tuhan dalam kehidupan saya dan mama saya. Kami bisa sekolah di tempat yang terbaik, kami bisa kuliah, bahkan ketika saya kuliah pun, walaupun saya kuliah umurnya baru 25 tahun, baru saya bisa kuliah. Karena kenapa? Saya banyak mensponsori anak-anak dari hasil pelayanan saya. Saya interpreter, saya berkhotbah, saya melayani. Apapun yang saya dapat, saya kembalikan ke ministry ini untuk membiayai anak-anak. Nah, ini pada saat umur 25 tahun saya bisa kuliah. Saya ambil psikologi dulu, kemudian tidak lama kemudian saya ambil teologi ya. Itu pun dari mujizat dan dari kemurahan Tuhan, dari apa yang Tuhan berikan pada saya. Tidak ada satupun yang dibiayai oleh orang tua atau menyusahkan dari keluarga saya, dari mama saya. Tapi semuanya ada kemurahan dari Tuhan. Dan saya melihat penyertaan Tuhan. Bahkan adik saya bisa sekolah, bisa bekerja. Sampai saat ini pun semuanya oleh provisi Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan disitulah saya melihat mujizat puji Tuhan. Dan ketika pun mama saya melayani, pelayanan mama saya itu dia lebih kepada profetik, dia kepada kesembuhan ilahi. Dan situ pun banyak dia melihat mujizat, gimana dia mendoakan orang yang kanker sembuh, orang yang gagal ginjal, yang sudah cuci darah bisa sembuh. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kami. Hingga detik ini pun ketika saya pelayanan, saya kemanapun saya melayani, Tuhan Yesus masih tetap dahsyat menyertai pelayanan saya. Di tengah-tengah kekurangan saya pun, dalam tantangan-tantangan saya, karena saya dipanggil pun dalam usia muda, saya harus disisihkan dari teman-teman saya. Ketika saya mulai menginjil kepada mereka, saya dibilang orang gila, saya dihina. Bahkan saya pada saat saya pun pelayanan, saya banyak dewasa, saya banyak dikasihkan gosip-gosip yang gak enak, saya difitnah ya, karena mungkin terus terang saja karena kesendirian saya bukan memilih untuk tidak menikah, tapi saya berhati-hati untuk saya memilih pasangan hidup saya, karena bagi saya kalau pasangan hidup saya itu harus seimbang sepadan sesuai dengan firman Tuhan, dan paling tidak bisa menerima saya untuk melayani Tuhan. Maka dari situlah banyaklah cerita-cerita yang tidak enak buat saya dari masih saya pun di Manado. Nah, makanya dari situlah orang tua saya, mama saya ini udah mengerti, karena mereka yang tahu siapa saya. Dari saya bertobat, hidup saya hanya rumah, gereja. Walaupun sekolah, rumah, sekolah, gereja, gitu aja. Dan itu bukan hal yang mudah untuk orang yang remaja bertumbuh, karena ini saya dihina teman-teman saya, kamu nggak menikmati hidup. Saya bilang, kamu yang nggak menghidupi hidup kamu karena kamu tidak kenal siapa Yesus. Tapi dari situ saya menuai banyak jiwa dari saya masih SMA. Kenapa saya bisa ada pelayanan agape ini? Karena ini dari usia saya 16 tahun saya melayani. Teman-teman saya satu kelas itu bisa ada 12 orang langsung lahir baru, bertobat, terima Yesus. Kemudian setiap kali saya naik kelas, di situ selalu ada pertobatan. Karena setiap jam istirahat saya pakai untuk bersaksi kepada teman-teman saya. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Hingga detik ini pun